Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa. Baik ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas itu surah yang sangat luar biasa, yang menerangkan di dalam itu tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan surah Al-Ikhlas itu surah yang ketika seseorang membacanya akan melahirkan keikhlasan. Maka dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas itu hatinya akan ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surah wilayah, yang artinya surah kewalian. Jadi barang siapa yang mengamalkan surah Al-Ikhlas itu, insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan mengamalkan inti-inti dari surah Al-Ikhlas itu. Dan surah Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surah ma'rifat. Barang siapa yang mengamalkan, membaca surah Al-Ikhlas dengan kesungguhan hatinya, keikhlasan hatinya, akan diberikan kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas itu merupakan surah yang ketika dibaca itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Yang dijelaskan dalam kitab Muslim, orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Maka ada amalan-amalan tertentu supaya kita semua orang yang mengamalkannya itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka surah Al-Ikhlas ketika dibacakan di waktu sakit, di dalam kitab Duratun Nasin dijelaskan, orang yang membacakan surah Al-Ikhlas ketika dia sakit, maka ketika dia mati tidak akan difitnah nanti di alam kuburnya. Dan dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, yang mana seorang sahabat itu mengadukan tentang urusan perekonomiannya. Dia itu fakir. Syaka Rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal faqri, dari kefakiran. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza dakhalta al-masjida," sebagian riwayat, "Idza dakhalta," ketika engkau masuk rumah, maka ucapkan surah Al-Ikhlas. Kemudian lelaki itu mengamalkannya. Setelah dia mengamalkannya, wawasa'allahu lahu rizqi, maka dia mengeluarkan rezeki, dilapangkan rezeki. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh kita mengamalkan surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah. Kalau di rumah itu ada seseorang, maka ucapkan dulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bacakan surah Al-Ikhlas. Tetapi jika di rumah itu tidak ada seseorang, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan bacakan surah Al-Ikhlas. Maka rezeki itu akan datang pada rumah kita. Rumah kita akan dipenuhi rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat, yang mana sahabat itu ketika sembahyang membaca Al-Ikhlas. Ada seseorang sahabat yang melaporkan bahwa dia, ya Rasulullah, selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, panggillah orang itu, dihadapkanlah orang itu kepada Rasulullah dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau membaca, apa alasannya engkau membaca surah Al-Ikhlas dalam rakaat salat? Maka dia berkata, anna uhibbuha, aku mencintainya surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, surah Al-Ikhlas itu akan menjadi penolong, menjadi syafaat untuk kalian. Maka dijelaskan dalam hadis, dalam tafsir ya,
barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas itu bisa dibacakan di dalam setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa mendawamkan surah Al-Ikhlas sehingga kita dijadikan hamba Allah yang ikhlas hati dan diberikan kema'rifatan, diberikan sifat-sifat kewalian Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan asbab-muasbab kita mencintai surah Al-Ikhlas dan mengamalkan. Yang terpenting itu mengamalkan isi kandungan surah Al-Ikhlas, yang mana di situ menyebutkan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di ladang, tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali qul huwallahu ahad, Allah. Ketika kita di pasar, tidak ada yang akan memberikan keuntungan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, tidak ada yang bisa memberikan ilmu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka intisari dari surah Al-Ikhlas kita amalkan, maka akan menjadikan hati kita ikhlas. Kemudian kita akan diberi kema'rifatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalkanlah surah Al-Ikhlas. Semoga kita semua beserta keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan. Bahkan bacakan ketika masuk rumah, bacakan ketika sebelum tidur, mau tidur, dan bacakan ketika di dalam rakaat salat kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.